182 Ye Wen melemparkan cincin itu dengan lembut dan tersenyum kepada Xiao Chen. Tidak ada masalah. Hanya memperhatikan dirimu sendiri. Apa yang dia maksudkan dengan memperhatikan diri sendiri? Pikir Xiao Chen. Ye Wen tampaknya memberinya tatapan mendalam, seperti peringatan. Ayo pergi. Tidur nyenyak malam ini. Itu benar. Masih ada hal yang sangat penting yang belum aku katakan pada kalian berdua. Jangan berkultivasi di sini. Kalau tidak, jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa meledak dan mati. Sudah banyak contoh sebelumnya dari ini. Aku harap kalian berdua tidak akan hanya main-main. Ye Wen dengan bijaksana memperingatkan mereka. Ini berarti aku tidak bisa berkultivasi selama sebulan. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Dia awalnya dipenuhi dengan antisipasi ketika dia pertama kali tiba dan melihat energi spiritual yang lebat di sekitarnya. Keduanya berbicara ketika mereka kembali ke kamar batu mereka. Ketika musinya melihat bahwa Ye Wen tidak ada, dia berkata, "Kakak Ye, terima kasih telah menyelamatkan aku sebelumnya." Xiao Chen tersenyum. "Bukan apa-apa, hanya saling membantu. Siapa yang tahu kapan aku membutuhkan kamu untuk menyelamatkan aku." Ketika mereka kembali ke kamar batu mereka, Xiao Chen membiarkan musinya memilih tempat tidurnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia perlahan-lahan berbaring di ranjang batu lainnya. Ruangan batu itu agak besar sehingga mereka tidak merasa terkekang bahkan ketika dua orang tinggal di sana bersama. Dindingnya dihiasi dengan night pearl, jadi rasanya cukup cerah. Xiao Chen berbaring di tempat tidur. Dia masih belum tahu garis besar tempat ini. Meninggalkan jalur pelariannya di tangan orang lain sangat meresahkan. Dia mengubah rasa spiritualnya menjadi seutas benang dan menjulurkannya ke atas. Hasilnya seperti yang Ye Wen katakan. Itu benar-benar beberapa ribu meter di bawah tanah. Sense spiritual Xiao Chen mampu memanjang ke atas hampir 2000 meter. Namun, selain melihat beberapa lapisan tambang, dia tidak tahu seberapa jauh dia dari permukaan. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, di mana tepatnya pintu keluar? Xiao Chen tidak menyerah dan menggunakan sense spiritualnya untuk memindai seluruh lapisan. Akhirnya, dia fokus pada area tempat markas itu berada. Namun, ia dihadang oleh penghalang tak berbentuk. Dia tidak bisa melewati itu tidak peduli bagaimana dia mencoba. Setelah gagal beberapa kali, Xiao Chen hanya bisa menyerah tanpa daya. Ada jam pasir sederhana yang digunakan untuk menjaga waktu. Dia melihatnya. Menurut waktu di bumi, itu akan menjadi sekitar jam 7 malam. Masih pagi. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, Xiao Chen tidak memiliki kebiasaan tidur lebih awal. Dia mengeluarkan manual Clear Wind Chop yang diberikan Liu Ruyu dan mulai membacanya dengan cermat. Kesan yang diberikan Ye Wen Clear Wind Chop kepada Xiao Chen cukup dalam. "Saudara senior Ye, aku sudah selesai mandi. Kamu bisa ambil milikmu sekarang." Ketika batu lain di ruang batu didorong terbuka, ada kamar mandi sederhana. Ada genangan air tanah di sana. Tidak perlu khawatir tentang kebersihan mereka. Setelah musinya keluar dari kamar mandi, dia segera memberitahu Xiao Chen. Pakaian yang dia kenakan semuanya ditata dengan rapi dan benar tanpa membuatnya terlihat erotis. Itu tidak cukup bagi Xiao Chen untuk merasa canggung. Xiao Chen meletakkan manual dan mengangguk. Dia tidak terlalu terobsesi dengan kebersihan. Karena itu, setelah dia masuk, dia membersihkan dirinya dengan cara yang sederhana dan cepat keluar setelah mengenakan pakaiannya. Musinya memiliki kepribadian yang lebih hidup. Ketika dia melihat Xiao Chen membaca, dia terus bertanya padanya tanpa henti. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar sama sekali. Dia cukup optimis tentang misi ini. "Saudara senior Ye, mengapa kamu memasuki paviliun sahabat surgawi pada awalnya? Selanjutnya, kamu masuk ke puncak King Yun terlemah." Musinya mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Itu tidak pernah berakhir. Hasilnya adalah Xiao Chen tidak bisa fokus. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan meletakkan bukunya tanpa daya. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Awalnya, aku masuk untuk menyelamatkan seorang teman. Kemudian aku menyadari bahwa aku dapat meningkatkan kekuatan aku di sini. Jadi aku tetap tinggal."
Senyum nakal muncul di wajah Musinya. Biar ku tebak, temanmu pasti perempuan. Itu bisa dianggap begitu. Xiao Chen tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu memasuki paviliun Sabat Surgawi? Musinya mengubah posisinya di tempat tidur dan bersandar di dinding. Orang tuaku menyuruhku masuk. Aku sudah di sini selama sebulan. Sebenarnya, aku tidak mau masuk. Xiao Chen merasa itu aneh. Sebelum dia masuk, dia sudah menjadi Martial Grandmaster Puncak. Sepertinya klan Musinya tidak sederhana. Setelah dia menjawab pertanyaan itu, suasana hati Musinya tampak berubah berat. Dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Setelah mereka mengobrol sebentar lagi, dia pergi tidur. Xiao Chen tidak bisa tidur. Jadi dia terus membaca manual Clear Wind Chop. Esensi di tubuhnya perlahan beredar dengan cara yang dijelaskan oleh manual. Dia langsung merasakan energi yang kuat beredar. Sayangnya, tidak ada tempat yang cocok baginya untuk berlatih. Xiao Chen mengujinya sebentar tetapi segera menyerah. Setelah larut malam, kelopak matanya mulai terkulai dan dia tertidur setelah menjadi linglung. Pagi berikutnya, Xiao Chen bangun tepat waktu. Suara dia bangun Musinya kaget bangun. Setelah mereka berdua mandi dan makan, mereka mulai melakukan patroli sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Ye Wen kepada mereka. Tidak lama setelah mereka pergi, Xiao Chen melihat sekelompok penambang yang menemukan biji mentah batu roh kelas medial kemarin. Ketika Supervisor Li, yang memimpin para penambang, melihat mereka berdua, dia dengan cepat meletakkan apa yang dia lakukan. Dia datang dan menyambut mereka. Salam, Tuan dan Nyonya. Apakah kamu memiliki instruksi untuk kami? Xiao Chen menilai orang ini dengan hati-hati. Tingginya sekitar 2 meter. Xiao Chen memandangnya dengan ramah. Hal yang diperhatikan Xiao Chen adalah matanya. Para penambang lain memiliki pandangan yang kusam di mata mereka. Seperti mereka menyerah. Namun, matanya dipenuhi dengan cahaya dan tidak ada tanda-tanda dia putus asa. Jika bukan karena pakaiannya kotor, orang tidak akan menganggapnya penambang. Tidak banyak. Kami hanya dalam patroli kami. Jika ada masalah, segera kirim sinyal keluar. Xiao Chen mengangguk dan pergi dengan Musinya. Patroli adalah pekerjaan yang sangat membosankan, terutama ribuan meter di bawah tanah. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa ada begitu sedikit orang yang mendaftar untuk pekerjaan ini. Tidak ada yang akan memilih untuk kembali ke lingkungan neraka ini untuk kedua kalinya kecuali mereka sangat membutuhkan poin kontribusi. Tambang roh tidak simen seperti yang terlihat. Setelah pengalaman kemarin, Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia dengan hati-hati mengikuti peta saat dia berjalan di sekitar tambang. Huci, tiba-tiba, ada panggilan tajam dari terompet yang berbunyi menusuk di terowongan. Xiao Chen dan Musinya bertukar pandang. Ada suatu situasi. Mereka dengan cepat bergegas ke arah asal suara. Mereka berdua sangat cepat, segera. Mereka tiba di lokasi di mana suara itu berasal. Mereka menemukan mayat yang perlahan keluar dari tanah. Para penambang berlari ke segala arah. Xiao Chen berkata kepada Musinya, "Kumpulkan orang-orang ini. Jangan berkeliaran. Itu hanya mayat biasa. Aku akan menghadapinya." Musinya bertanya dengan cemas, "Apakah kamu bisa? Bahkan jika aku tidak bisa, aku juga." Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera bergegas maju dan menjatuhkan mayat yang baru saja keluar. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menghadapi makhluk menjijikkan ini. Karena itu, dia tidak berani ceroboh. Dia dengan hati-hati memblokir serangan mayat. Perlahan-lahan, dia mulai merasakan bahwa metode serangan mayat terbatas. Itu bergantung pada kecepatan dan cakar yang tajam untuk menyerang. Ini harus menjadi kelas terendah mayat. Segera, Xiao Chen benar-benar memahami pola serangannya. Xiao Chen tidak ingin menyeret keluar pertarungan jadi dia menggunakan Three Flowing Cloud Images. Sosoknya segera berubah buram. Dia bergerak dalam lingkaran di sekitar mayat seperti sungai kecil dan mengirimkan 3 serangan pedang padanya. Sua, 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 kedua lengan dan kepala mayat itu langsung dipisahkan dari tubuhnya dan menyemburkan banyak cairan hitam. Xiao Chen tahu tentang teror fluida ini sehingga dia mengirimkan lampu pedang untuk menghalangi mereka melakukan kontak dengan tubuhnya.
Mayat yang kehilangan lengan dan kepalanya belum mati. Itu melakukan apa yang bisa dilakukan dengan terburu-buru pada Xiao Chen. Tetapi itu bukan lagi ancaman. Xiao Chen mengeksekusi menggambar saber dan membaginya menjadi setengah. Seharusnya sekarang mati sebagai gagang pintu. Xiao Chen menempatkan pedangnya kembali ke sarung dan berbicara dengan sekelompok penambang yang telah ditangkap musinya. Siapa pengawasnya? Seorang penambang keluar sambil membungkuk. Dia berkata, sebagai balasan untuk Tuan, aku adalah pengawas di sini. Wajah orang ini benar-benar hitam. Matanya telah kehilangan cahayanya. Seperti dia telah kehilangan semua harapan. Xiao Chen menghela nafas. Pergilah berurusan dengan tubuh. Menurut aturan, kamu bisa beristirahat selama 2 jam. Aku tidak akan membuat segalanya menjadi sulit. Ini adalah instruksi yang diberikan oleh Ye Wen. Jika mayat muncul, kelompok penambang dapat beristirahat selama 2 jam. Maka mereka harus kembali bekerja. Tidak perlu repot tentang mereka. Mereka berdua nongkrong sebentar. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada hal lain yang terjadi, mereka meninggalkan tempat itu dan melanjutkan patroli mereka. Segera, mereka mencapai tempat di mana jalan dibagi menjadi 3. Namun, 2 jalur tidak memiliki lampu yang terpasang, gelap gulita. Menurut aturan, ini adalah jalan buntu. Tidak perlu berpatroli di sana. Ketika mereka bersiap untuk pergi, Xiao Chen tiba-tiba memperhatikan sepasang mata hijau di salah satu terowongan. Namun, ketika dia mencoba melihat dengan hati-hati lagi, dia tidak menemukan apapun. Dia memperluas sense spiritualnya. Namun, setelah lama mencari, ia tidak menemukan apapun. Kakak senior Ye, ada apa? Tanya musinya. Suaranya penuh keraguan. Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Jangan bergerak. Aku akan masuk untuk melihatnya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Musinya melihat ke arah tatapan Xiao Chen. Bukankah itu jalan mati? Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Aku bisa melihat sesuatu. Setelah Xiao Chen berbicara, dia langsung masuk dalam sekejap. Ada cahaya ungu samar datang dari matanya dalam kegelapan. Dia bisa melihat sekitar 10 meter di sekelilingnya di dalam terowongan gelap gulita. Xiao Chen berjalan sekitar 200 meter tetapi dia tidak menemukan apapun. Ketika dia bersiap untuk pergi, dia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Namun, itu hanya musinya yang mengikutinya. Ayo pergi. Tidak perlu mengikuti aku. Aku melihat dengan keliru, kata Xiao Chen kepada musinya yang ada di belakangnya. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat ekspresi tak sedap dipandang di wajah musinya. Dia dengan cepat menggambar pedang Yuanyang dan cahaya dingin melintas di terowongan. Pedang Yuanyang di tangan kirinya berdengung dengan suara merdu saat terbang di udara. Terbang menuju kepala Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Pedang Yuanyang sering digunakan oleh wanita karena sedikit lebih pendek. Sebagian besar pria tidak akan menggunakannya karena sepertinya tidak tirani. Namun, hanya berdasarkan penampilan, itu cukup cocok untuk karakteristik anggun seorang wanita. Namun, sebenarnya, kekuatan dan kekuatan Yuanyang sabar tidak kalah. Xiao Chen mengikuti pedang berdengung dengan matanya dan menyaksikan kegelapan menelan pedang Yuanyang yang bersinar dengan cahaya dingin. Pikirannya berhenti sejenak. Tetapi dia bergerak setelah itu. Dia mempercayai musinya dan tidak bergerak untuk menyerangnya. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan tubuhnya bergerak secepat naga banjir dan dia tiba di belakang musinya dalam sekejap. 183 Hu. Ada ledakan ketika pedang Yuanyang menancap di langit-langit terowongan. Xiao Chen samar-samar melihat sosok buram yang dengan cepat menyelam ke dalam lubang di dinding. Spirit Swallowing Bug. Xiao Chen langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak melihat salah, mata hijau yang dilihatnya adalah mata roh menelan bak. Ketika dia masuk, itu dengan mudahnya masuk ke dalam lubang di dinding. Ketika dia berbalik, itu muncul dengan sendirinya, ingin menyelinap menyerangnya. Secara kebetulan, musinya melihat situasi dan segera menyerang. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia ingin menyelamatkan Xiao Chen, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Musinya memegang pedang Yuan yang lainnya di tangan kanannya dan menariknya kembali sedikit. Ada riak tak terlihat di udara yang menyebar di udara. Pedang Yuan yang lainnya yang terjebak di langit-langit bergetar dan terbang kembali ke tangan musinya. Kakak senior Ye, kamu baik-baik saja? Musinya bertanya pada Xiao Chen dengan cemas. Xiao Chen memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa beberapa cairan hijau meresap melalui pakaiannya. Cairan memasuki tubuhnya perlahan-lahan melalui pori-pori di kulitnya sebelum cepat bercampur dengan darahnya. Darah yang bercampur dengan cairan beracun hijau mengalir di tubuhnya. Tak lama, Xiao Chen merasa pusing. Ini adalah tanda diracun. Xiao Chen dengan cepat mengeluarkan pil detoksifikasi dari cincin semesta. Kemudian dia duduk bersila dan mengedarkan esensnya dengan cepat menyebarkan energi obat pil. Xiao Chen tidak menyangka bahwa pil detoksifikasi yang dibawanya akan sangat berguna di sini. Obat pil cepat larut dan memisahkan cairan hijau dari darahnya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bisa merasakan sesuatu yang manis di mulutnya. Dia segera memuntahkan cairan hijau. Xiao Chen membuka matanya dan langsung merasa lebih baik. Perasaan pusing yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang. Racun bak menelan roh benar-benar tirani. Hanya bersentuhan dengan sejumlah kecil memiliki konsekuensi serius. Jika dia tidak menyiapkan pil detoksifikasi sebelumnya, dia bisa mati di sini. Xiao Chen bangkit dan melihat bahwa musinya memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku sudah memaksa racun keluar. Terima kasih." Musinya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen. Dia kemudian berkata, "Bukan apa-apa. Ayo pergi. Siapa yang tahu kapan cacing itu akan keluar lagi?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah 5 poin kontribusi di sini. Lebih jauh. Itu melukai aku. Bagaimana aku bisa membiarkannya seperti ini? Karena Xiao Chen tahu ada cacing menelan roh di sini. Dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Selama dia berhati-hati dan tidak diserang secara diam-diam, itu tidak akan menjadi masalah. Cacing menelan roh itu sekuat Grandmaster bela diri. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya dan mengirimkannya ke tanah terowongan. Sense spiritualnya mengikuti jejak kisang roh menelan worm telah tertinggal dan mengejarnya. Orang yang licik ini, untuk berpikir itu ada di dekatnya. Sense spiritualnya berbalik dan kembali. Xiao Chen melihat lubang di atas kepalanya dan dia tidak bisa tidak berseru dalam pikirannya. Cacing menelan roh sebenarnya bersembunyi tepat di atas kita. Bang, kaki Xiao Chen mendorong tanah dan dia menarik Lunar Shadow Saber dari sarungnya. Bilah pedang bercahaya dengan cahaya listrik, menerangi terowongan gelap. Puci. Lunar Shadow Saber yang megah menusuk ke langit-langit dengan suara, suara, zizi, dapat didengar. Itu adalah tangisan menyedihkan dari roh menelan cacing, cairan hijau keluar dari cacing. Xiao Chen tahu teror fluida ini. Dia mengirim beberapa esens ke pisau dan membuatnya bergetar. Dia segera membuang semua cairan berbisa. Pada saat berikutnya, dia bisa merasakan makhluk menggeliat dengan cepat pada bilahnya. Mau lari, terlambat. Xiao Chen tertawa dingin ketika esensnya meledak dan menghancurkan langit-langit di atas kepalanya secara instan. Cacing menelan roh jatuh bersama-sama dengan bebatuan. Ada gemuruh di terowongan saat batu-batu itu jatuh terus-menerus. Keduanya bergerak untuk menghindari batu yang jatuh. Setelah menjadi damai lagi, mereka mulai mengejar cacing menelan roh yang menyeret tubuhnya yang rusak di tanah. Ketika jatuh di tanah, worm menelan roh ini praktis telah kehilangan setengah dari kecakapan tempurnya. Selain kerusakan yang ditangani Xiao Chen, cacing menelan roh ini dirusak menjadi beberapa bagian setelah beberapa saat. Kelima poin kontribusi ini ada di dalam tas. Musinya bingung jadi dia bertanya, "Kakak senior Ye, bagaimana kamu menemukannya?" Secara alami, Xiao Chen tidak bisa memberitahu musinya alasan sebenarnya. Karena itu, ia membuat alasan. Xiao Chen menggali inti batin dari tubuh roh menelan cacing. Karena memakan biji mentah Spirit Stone untuk waktu yang lama, permukaan inti batinnya sangat halus. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sebanding dengan roh binatang peringkat 5. Xiao Chen menyingkirkan core inner spirit swallow worm dengan hati-hati dan tersenyum.
Kami memperoleh 5 poin kontribusi. Kami akan membaginya menjadi 2. Musinya tersenyum lembut. Kami bisa membaginya 3-2 untukmu. Poin kontribusi tidak berguna bagi aku. Poin kontribusi tidak berguna bagi kamu. Xiao Chen memandang musinya dengan bingung. Jika poin kontribusi tidak berguna maka mengapa kamu mengambil misi seperti itu? Musinya tampaknya telah menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan salah paham. Maksud aku beberapa poin kontribusi tidak akan membuat perbedaan bagi aku. Kamu adalah orang yang menemukan worm menelan roh. 2 poin kontribusi cukup bagi aku." Jadi itu yang dia maksud. Xiao Chen tersenyum dan tidak melanjutkan untuk mengejar masalah ini. Keduanya meninggalkan terowongan dan terus berpatroli di jalan yang ditunjukkan oleh peta. Itu sangat tenang setelah ini dan tidak ada lagi peristiwa besar. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa cacing menelan roh. Sayangnya, mereka terlalu cerdik dan terjun ke tanah untuk melarikan diri jauh. Ketika malam tiba, para penambang beristirahat. Pekerjaan Xiao Chen dan musinya juga berakhir. Xiao Chen berjalan ke Ye Wen dan melaporkan peristiwa hari itu. Setelah dia menyerahkan inti-inti cacing menelan roh ke Ye Wen dan mencatatnya, dia bisa menebus poin kontribusi di aula kontribusi. Tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan kembali. Xiao Chen berpikir bahwa tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke ruang batu untuk beristirahat. Di salah satu lorong mati, Xiao Chen menemukan area yang luas dan menarik Lunar Shadow Saber untuk mempraktikkan teknik pedangnya. Meskipun dia tidak bisa menyerap energi spiritual untuk dipupuk, dia masih bisa berlatih teknik pedang. Dia juga tidak bisa ketinggalan dalam hal ini. Awalnya, dia berlatih 8 gerakan dasar pedang selama 2 jam. Ini menstabilkan kembali teknik sabre dasar yang telah dia praktekkan untuk kesempurnaan kecil. Setelah itu, ia mulai mempraktekkan teknik sabre Rushing Thunder, Three Cloud mengalir gambar, dan teknik pedang lainnya sekali. Setelah 4 jam, Xiao Chen menyelesaikan pemanasannya. Dia beristirahat sebentar sebelum mulai berlatih Clear Wind Chop. Dia sudah menghafal metode sirkulasi Clear Wind Chop di dalam hatinya tadi malam. Xiao Chen perlahan mengeksekusi Clear Wind Chop. Pedang menari di udara dan langsung menciptakan angin sejuk. Pedang itu bergerak di antara angin sepoi-sepoi yang sejuk dan menari di mana-mana. Xiao Chen berlatih tanpa lelah dan mengeksekusi Clear Wind Chop ratusan kali. Dia menghabiskan semua esens di tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan trik untuk itu. Belum lagi bisa menyembunyikan pedang di angin sepoi-sepoi seperti Liu Ruyu dan Ye Wen. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan niat membunuh. Dia hanya mampu menciptakan angin sejuk. Dia tidak bisa mencapai keadaan hanya melihat angin jernih tetapi bukan pedang. Xiao Chen duduk di tanah dan memikirkan prinsip-prinsip di balik teknik ini. Seperti kata pepatah, Tuan membawa kamu ke pintu. Sisanya terserah kamu. Prinsip ini berlaku di sini. Liu Ruyu hanya bisa memberitahunya tentang esensi di balik Clear Wind Chop untuk mencegahnya berjalan di jalan yang salah. Namun, itu sepenuhnya tergantung pada Xiao Chen untuk memahaminya. Bahkan jika orang lain memberitahu dia tentang pemahaman mereka dan membiarkannya mencapai kesempurnaan kecil. Jika dia tidak memahaminya untuk dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menguasainya. Dia tidak akan pernah bisa mempraktikkannya dengan sempurna. Karena dia tidak berani menyerap energi spiritual di sekitarnya. Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semesta. Xiao Chen menyerap energi dari batu roh dan esensinya langsung diisi ulang. Xiao Chen bangkit dan mempraktikkan Clear Wind Chop lagi. Ada angin sejuk yang berhembus di terowongan. Saat Xiao Chen semakin cepat, angin bertiup semakin kencang. Xiao Chen tetap tenang dalam angin kencang. Tiba-tiba, inspirasi muncul. Ia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia melonjak seperti naga banjir di angin yang mengamuk. The Clear Wind Chop pada awalnya adalah teknik rahasia yang berdiri sendiri. Itu tidak datang dengan teknik gerakan yang menyertainya. Ketika seseorang mengeksekusi teknik, mereka sepenuhnya mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk beradaptasi. Teknik ini tidak dapat digunakan saat bergerak dengan kecepatan cepat. Namun, Azure Dragon Cloud Soaring Art-nya ternyata kompatibel dengan Clear Wind Chop. Meskipun itu baru pertama kali mencobanya,
Xiao Chen berhasil mengeksekusi Clear Wind Chop di udara. Xiao Chen senang. Sepertinya dia telah menemukan tanah baru. Dia mengeksekusi Clear Wind Chop saat dia mundur ke belakang. Saat dia berada di tengah jungkir balik. Saat dia berputar. Dalam waktu singkat, dia mengeksekusi Clear Wind Chop dari segala macam posisi dan sudut yang berbeda. Menggunakan Clear Wind Chop pada saat yang sama dengan teknik rahasia menghabiskan lebih banyak esens yang dia bayangkan sebelumnya. Kali ini, Xiao Chen hanya mampu mengeksekusi Clear Wind Chop 20 kali sebelum dia kehabisan esens. Karena Clear Wind Chop masih belum sempurna, dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Namun, Xiao Chen tidak terlalu kecewa karena dia menemukan dia bisa menggunakannya bersama dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Xiao Chen tidak melanjutkan berlatih setelah dia beristirahat sebentar. Cukup berlatih tanpa berpikir tidak akan menghasilkan kemajuan apapun bahkan jika ia berlatih selama 100 tahun. Selain itu, lingkungan di dalam terowongan tidak cocok untuk pelatihan. Mengandalkan Spirit Stone untuk mengisi kembali esensnya akan melemahkan kepekaannya terhadap energi spiritual. Menyembunyikan niat pembunuhannya adalah langkah pertama menuju eksekusi Clear Wind Chop. Xiao Chen merenungkan masalah ini. Bagaimana dia bisa menyembunyikan niat membunuh di antara angin jernih yang tak terlihat? Ketika Xiao Chen kembali ke ruang batu, dia terkejut menemukan bahwa musinya tidak berbaring di ranjang batu. Mungkinkah dia pergi untuk berlatih pedang seperti aku? Sudah terlambat. Mengapa dia belum kembali? Xiao Chen memiliki banyak pertanyaan di kepalanya dan dia tidak bisa diganggu dengan semua ini. Dia seharusnya mengurus bisnisnya sendiri. Xiao Chen memasuki kamar mandi dan dengan nyaman berendam di kolam air untuk waktu yang lama sebelum dia keluar. Keesokan paginya, ketika Xiao Chen bangun, dia menemukan bahwa musinya sudah bersih dan siap. Dia menunggunya untuk memulai patroli mereka. Saudara senior Ye, kemana kamu pergi tadi malam? Aku tidak melihat kamu kembali setelah waktu yang lama. Musinya tersenyum pada Xiao Chen ketika mereka pergi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertegun. Dia tidak mengharapkan musinya untuk memulai topik ini. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak terbiasa tidur sepagi ini sehingga aku pergi untuk berlatih pedang." Musinya tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Maka aku akan bisa melihat teknik marsial yang telah kamu latih begitu keras ketika kita bertarung bersama hari ini." Xiao Chen hanya tersenyum tanpa bicara. Selanjutnya, mereka memulai patroli kering dan membosankan mereka lagi. Mereka berdua sudah menyelesaikan patroli mereka sekali kemarin. Kali ini, mereka sudah terbiasa dengan jalannya. Mereka tidak terbiasa dengan kemarin. Kelompok penambang pertama yang mereka temui dipimpin oleh Supervisor Li seperti sebelumnya. Ketika Supervisor Li melihat mereka berdua tiba, dia dengan cepat datang dan menyambut mereka dengan sopan. Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepadanya untuk membuang formalitas. 184 setelah tinggal di sana sebentar. Mereka tidak menemukan catatan. Kemudian mereka berdua mulai menuju kelompok penambang lain. Sepanjang jalan, mereka tidak berani ceroboh. Jika ada kecelakaan dan mereka diludahi oleh roh menelan cacing, mereka akan berada dalam masalah. Pagi berlalu dengan cara yang sama. Dan terowongan itu sangat tenang. Lapisan ke-8 terowongan jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Xiao Chen. Garis-garis padat di peta menunjukkan penampilan yang mengancam. Tetapi kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah terowongan mati. Mereka memiliki beberapa tempat untuk patroli. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin mengapa mereka hanya membutuhkan 2 orang untuk berpatroli di lapisan ini. Bahkan, menurut pendapat Xiao Chen, tidak akan ada banyak masalah bahkan jika mereka berdua tidak ada di sini. Mereka hanya perlu mengirim 2 dari 10 penjaga bela diri berdiri di markas untuk melakukan pekerjaan itu. Mereka akan dapat dengan mudah menangani pekerjaan mereka. Mereka berdua berhasil menyelesaikan patroli mereka sebelum tengah hari. Setelah itu, mereka mengambil jatah kering mereka dan beristirahat. Musinya adalah kotak obrolan. Berbicara tanpa akhir. Tepat ketika mereka duduk, dia bertanya, "Kakak senior Ye, apakah menurut kamu ada pola penampilan roh menelan cacing?" Mereka berdua telah menemukan beberapa cacing menelan roh setelah menyelesaikan patroli mereka sebelumnya.
Cacing-cacing itu dengan cepat melarikan diri sebelum mereka bisa bergerak, meninggalkan mereka tanpa pilihan selain menyerah. Xiao Chen sama sekali tidak memperhatikan pola. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apakah kamu memperhatikan?" Musinya tertawa keras dan berkata, "Wanita ini sangat tanggap, tentu saja aku perhatikan satu. Di mana kita biasanya menemukan cacing menelan roh? Apakah ini tempat-tempat dengan penambangan terjadi atau tempat-tempat tanpa?" Mata Xiao Chen berbinar. Seolah-olah dia telah menghubungkan sesuatu di otaknya. Dari apa yang tampak, mereka tidak pernah menemukan worm menelan roh di daerah di mana para pekerja menambang. Cacing menelan roh itu tidak seperti mayat. Ketika mayat-mayat itu keluar, mereka bergerak sangat lambat, memberikan waktu bagi para penambang untuk berlari dan mencari bantuan. Ketika cacing menyerang, mereka akan meludahkan beberapa suap cairan berbisa dan membunuh para penambang ini dengan mudah. Sepertinya tidak ada yang seperti ini terjadi dengan roh menelan cacing sebelumnya. Namun, apa hubungannya ini dengan pola penampilan Spirit Swallowing Worm? Musinya tersenyum sombong ketika dia berkata, "Apakah kamu sudah tahu? Melihat bahwa wajah kamu dipenuhi dengan keraguan, kamu mungkin belum menemukan titik kuncinya. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu. Roh menelan cacing secara alami bergantung pada biji mentah batu roh untuk bertahan hidup. Kamu belum pernah melihatnya. Jadi aku hanya bisa menggambarkannya sebagai waktu istirahat kamu yang berbeda dari mereka." Xiao Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Dan dia segera mengerti poin terpenting. Dia berkata, "Kami berdua beristirahat ketika para penambang juga beristirahat. Artinya, ketika kita sedang beristirahat, cacing menelan roh aktif." Musinya mengangguk. "Sebenarnya, kamu bisa melihat ini dari sudut lain. Setelah roh menelan cacing mulai beristirahat, kami dan para penambang keluar untuk melakukan pekerjaan kami. Ketika roh menelan cacing menjadi aktif, kami memulai istirahat kami." Kata-kata musinya hanya membalikkan kata-kata Xiao Chen terbalik. Ini mungkin berarti hal yang sama. Tetapi ketika diperiksa dengan cermat penekanannya berbeda. Xiao Chen bukan orang bodoh. Dia dengan cepat menemukan bagian terpenting. Waktu ketika para penambang dan kita sedang bekerja bukanlah sesuatu yang diputuskan dengan santai. Sebaliknya, itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab yang memutuskan ini menggunakan waktu aktivitas Spirit Swallowing Worms. Itu dilakukan agar kita bisa menghindari jam aktif Spirit Swallowing Worms. Namun, apa gunanya ini? Cacing menelan roh tidak kuat. Jika kita bisa mengumpulkan mereka dan menangani semuanya dalam satu jalan, bukankah itu lebih baik? Ye Wen pernah berkata bahwa musuh terbesar di tambang bukanlah mayat. Sebaliknya, itu adalah cacing menelan roh yang memakan biji mentah Spirit Stone. Mungkinkah Ye Wen berbohong saat itu? Xiao Chen berpikir. Mungkinkah cacing menelan roh kecil ini menyembunyikan sesuatu? Musinya membungkuk dengan cara yang aneh dan berkata, "Saudara senior Ye, bagaimana kalau kita pergi malam ini dan mendapatkan beberapa poin kontribusi? Aku dapat menjamin bahwa kami dapat memperoleh setidaknya 100 poin. Yang kita butuhkan adalah satu malam saja." Ini harus menjadi alasan mengapa musinya kembali begitu larut tadi malam. Xiao Chen merasa senang dengan prospek sarannya. Namun, ia segera menolak gagasan itu. Dia berkata, "Ini hanya tebakanmu. Jangan bicarakan ini lagi tanpa bukti." Tapi aku melihat bahwa Xiao Chen tidak percaya padanya. Wajah imut musinya menjadi cemas. Xiao Chen memotongnya. "Jangan katakan, tapi, lengkapi ini sebulan dengan tenang. Aku terus merasa tidak aman di sini. Yang terbaik adalah tidak terganggu dan menghindari terlibat dalam lebih banyak masalah." Huci. Alarm menusuk berbunyi dari tambang. Dua kulit mereka berubah. Mereka dengan cepat mengakhiri percakapan mereka dan bergegas menuju asal alarm. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan para penambang yang melarikan diri. Para penambang ini berlari dengan gaya berjalan tidak stabil dalam kepanikan, itu sangat aneh. Xiao Chen terkejut. Karena mayat kelas rendah seharusnya tidak terlalu kuat. Untuk berpikir itu benar-benar menakutkan para penambang sampai tingkat ini. Dia dengan cepat mencari penyelia untuk menanyainya. Supervisor itu berkata dengan wajah pucat, "Tuan dan Nyonya, lari cepat.
Aku tidak yakin apa yang kita gali saat ini. Dua mayat bermutasi muncul pada saat yang sama. Setengah anggota kami meninggal. Dua mayat bermutasi. Xiao Chen mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Mayat yang disebut bermutasi adalah mayat yang Ye Wen habiskan dengan banyak upaya untuk membunuh tempo hari. Memikirkan dua muncul pada saat yang sama hari ini. Apa di dunia yang mereka gali untuk menarik dua sekaligus? Mungkinkah itu biji mentah batu roh kelas tinggi? Terlepas dari apa yang mereka temukan, dia harus memeriksa situasinya terlebih dahulu. Dia tidak bisa begitu saja menerima kata-kata orang ini untuk itu. Yang terbaik adalah mengabaikan para penambang ini terlebih dahulu. Mengingat hal besar telah terjadi. Tidak realistis untuk mengharapkan mereka melanjutkan penambangan. Xiao Chen mengambil peta dan mendapatkan lokasi yang tepat terlebih dahulu sebelum memimpin musinya. Mereka dengan cepat bergegas. Ketika mereka melakukannya, dia memperluas sense spiritualnya keluar dengan semua yang dia miliki. Itu menutupi radius sekitar 200 meter di sekelilingnya. Berhenti, Xiao Chen yang maju dengan cepat tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memberi tanda agar musinya berhenti. Dia mengambil peta dan memeriksa seberapa jauh mereka. Dia menentukan jarak mereka hanya 600 meter. 600 meter. Untuk Sein Martial, itu hanya membutuhkan beberapa napas waktu. Kekuatan mayat yang bermutasi diperkirakan secara konservatif adalah sekitar dari Sein Martial kelas rendah. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Jika dia bergegas dengan gegabah, dia mungkin tanpa sengaja kehilangan nyawanya. Xiao Chen mengubah sense spiritualnya menjadi benang tipis dan mengulurkannya perlahan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bisa melihat tempat kejadian. Daerah itu benar-benar berantakan, dan mayat para penambang berserakan. Hati mereka semua telah dicungkil dari dada mereka. Tanah itu berlumuran darah. Sense spiritual Xiao Chen berputar-putar, tetapi ia tidak dapat menemukan keberadaan dua mayat yang bermutasi. Aneh. Kemana mayat orang yang makan itu pergi? Xiao Chen berpikir dengan curiga. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk mencari di sekitar dengan hati-hati, tetapi dia belum menemukan mereka. Setelah berulang kali memeriksa ulang, Xiao Chen merasa cukup aman untuk membawa musinya bersamanya ke lokasi objek yang diklaim digali oleh para penambang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat banyak penambang yang kedaluarsa. Musinya mengungkapkan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya saat melihatnya. Xiao Chen menepuk pundaknya ketika dia melihat reaksinya. Dia menghiburnya. Jangan terlalu memikirkannya. Ini tidak bisa dihindari. Sebelum mereka datang ke sini, mereka menandatangani kontrak hidup atau mati. Jika mereka mati, keluarga mereka akan menerima kompensasi besar. Bagi mereka, tidak ada penyesalan melakukan ini. Dari saat mereka menandatangani kontrak hidup atau mati, mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Ekspresi musinya tetap menjadi riktus horor. Tapi dia akhirnya memaksakan dirinya untuk tersenyum. Aku tahu. Ayo cepat temukan benda yang mereka gali. Mereka berdua mulai mencari setiap sudut dan celah. Sebelum kedatangan mereka ke tempat kejadian, Xiao Chen sudah menggunakan sense spiritualnya untuk menyapu daerah itu berkali-kali. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Sekarang dia ada di sini secara pribadi. Dia meluncurkan pencarian yang lebih menyeluruh. Namun, dia masih belum dapat menemukannya. Mungkinkah penyelia berbohong? Atau apakah kedua mayat itu menggali benda itu setelah membunuh para penambang? Membandingkan dua opsi, Xiao Chen agak yakin dengan yang pertama. Karena jika yang terakhir itu benar, maka itu berarti bahwa dua mayat bermutasi ini telah mengembangkan sejumlah kecerdasan spiritual. Jika itu benar, maka ini adalah hal yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan mayat yang bertarung hanya dengan insting, mayat dengan kecerdasan spiritual jauh lebih kuat dan jauh lebih sulit untuk ditangani. Jika dua mayat ini terus bersembunyi untuk waktu yang lama dan dibudidayakan di dalam tambang ini untuk sementara, mereka mungkin mengembangkan budidaya mereka ke tingkat yang mengerikan. Berkembang menjadi sesuatu seperti Raja Mayat. Xiao Chen menggigil hanya memikirkannya. Berhentilah mencarinya. Jelas dua mayat telah mengambil benda itu, kata Xiao Chen perlahan. Meskipun dia berdoa untuk yang sebaliknya. Mengingat situasinya, kebenarannya jelas.
Mustahil bagi penyelia untuk berbohong padanya. Karena dia tidak punya cara untuk keluar dari lapisan tambang ini. Jika penyelia itu benar-benar membohonginya, ia akan segera dihukum begitu ketahuan. Dia hanya akan melakukannya jika dia bosan hidup. Setelah Xiao Chen berbicara, dia dengan cepat membawa musinya ke markas. Mengingat hal besar telah terjadi, itu tidak akan lagi menjadi sesuatu yang mereka berdua bisa pecahkan. Mereka melihat Ye Wen di markas. Xiao Chen memberitahu Ye Wen tentang peristiwa yang terjadi secara rinci. Ye Wen mengerutkan kening dan berkata, "Kemana perginya penambang yang masih hidup?" Xiao Chen menjawab, "Mengingat insiden besar telah terjadi, aku membiarkan mereka pergi beristirahat. Pergi ke asrama umum dan bawa pengawas ke sini untuk menemuiku." Ye Wen berbalik dan menginstruksikan seseorang. Kemudian dia berkata kepada mereka berdua, "Menemani aku ke tempat kejadian." Berlari bolak-balik adalah sesuatu yang tidak disukai setiap orang. Namun, Xiao Chen hanya bisa bertahan. Mereka membawa Ye Wen ke tempat kejadian. Setelah mereka tiba, Ye Wen mulai memeriksa tempat itu dengan tenang. Setelah beberapa saat, orang yang diinstruksikan Ye Wen untuk menjemput pengawas berlari dengan cemas. "Tetua Ye, aku tidak menemukan kelompok orang ini di asrama umum. Selain itu, para penambang yang sedang beristirahat hari ini belum melihat mereka. Dan para penambang di daerah lain juga belum melihat siapapun. Aku bahkan mencari di sekitar aku dan tidak dapat menemukannya. Kelompok orang ini tampaknya telah menghilang." Xiao Chen kaget. Dia berkata dengan suara serak, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa menghilang? Musinya dan aku jelas melihat mereka sebelumnya. Selain itu adalah sekelompok besar penambang," pikir Xiao Chen dalam hati. Sangat curiga. Musinya di samping juga merasa aneh. Itu tidak mungkin. Kami melihat setidaknya 20 penambang. Selain itu, pengawas bahkan berbicara kepada kami. Bagaimana mereka menghilang? Ye Wen bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Kalian berdua terus berpatroli."